إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ternyata mengikuti Allah dan Rasul itu dalam apa yang diperintahkan itu menjamin kejayaan dan kebahagiaan, menjamin kesuksesan dan kehebatan. Jadi setiap apa yang dilakukan Nabi ternyata maslahatnya luar biasa. Sampai hari ini orang meneliti cara tidur yang terbaik. Ternyata hasil riset mereka, cara tidur yang terbaik di dunia adalah cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli kesehatan yang meneliti. Tidur yang terbaik itu cara tidur Nabi. Dan maka dalam hadis Nabi itu dilarang kita tidur dalam dua bentuk. Yang pertama, laki-laki dilarang tidur nelungkup, yang perempuan dilarang tidur nelentang. Sampai begitu detail Nabi menjelaskan. Cara tidur pun ada aturannya. Ternyata agama dan syariat yang ditinggalkan Nabi ini maslahatnya Masya Allah, untuk kelestarian kehidupan, untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, semuanya dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Imam yang kita hormati, para alim, para tuan guru yang hadir, kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lafazkan kalimah syukur, alhamdulillah ala qudratihi wa iradatihi. Allah berikan kita kesempatan untuk hadir kembali dalam subuh yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat subuh berjamaah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita mengatakan beriman, maka ada standar yang perlu terukur dalam setiap kita mengatakan kita beriman. Karena iman untuk mengatakannya begitu mudah, tetapi perlu diuji dalam bentuk yang nyata. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi standar terhadap mengukur keimanan kita. Karena kalau kita yang memberikan poin sendiri tentu tidak objektif. Tetapi kalau disandarkan kepada apa yang dirumuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik imannya, manusia yang terbaik akhlaknya, manusia yang terbaik ketaatannya,
maka tentu pola yang diajarkan Nabi ini menjamin keselamatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun minal iman man lam yakun fihi syai'un minha fala imana lahu. Ada 5 hal yang mendasar yang menjadi standar ukuran seseorang itu disebut seorang yang beriman. Kalau seseorang itu tercabut satu di antara yang 5 ini, maka dikeragui keimanannya. Jadi 5 prinsip ini Bapak Ibu harus terhubung dan terkoneksi dalam kesatuan yang utuh. Kita sedang belajar memperbaikinya. Kita sedang belajar untuk memaksimalkan agar kita berada pada kelima dasar standar keimanan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni at-taslim li amrillah. Yang kedua war-ridha bi qada'illah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafwidu ila Allah. Yang keempat at-tawakkal 'ala Allah. Yang kelima as-sabru 'inda sadamatil ula. Yang pertama adalah apa tadi Ibu sekalian? At-taslim li amrillah. Yang kedua war-ridha bi qada'illah. Yang ketiga at-tafwidu ilallah. Yang keempat tawakkal 'ala Allah. Yang kelima as-sabru 'inda sadamatil ula. Enggak harus dihafal Bu, cuman perlu diingat saja. Sama aja? Oh sama ya. Kalau ingat insya Allah enggak lupa. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. At-taslim li amrillah. Ketundukan dan ketaatan di atas perintah Allah. Kita sebagai hamba ini siap diperintah atau tidak siap diperintah? Siap diperintah? Siap diperintah. Kalau dikatakan siap diperintah, yang mendorong kita siap melakukan perintah itu iman atau hawa nafsu? Iman. Iman yang mampu membenarkan perintah. Kalau hawa nafsu kira-kira siap diperintah atau siap melawan? Dia siap melawan. Maka dalam 2 kelompok kehidupan manusia akan ada tetap 2 posisi ini. Ada orang yang mau patuh kepada perintah karena dorongan keimanan, ada orang yang membangkang dan melawan karena halangan hawa nafsu. Yang dominan yang mana? Dominan yang melawan. Ya. Dominan yang melawan. Ya, kalau kita melihat hari ini ya begitu. Lebih banyak yang melawan sebenarnya, yang mengikuti perintah. Sementara Nabi SAW memberikan jaminan keselamatan itu ada pada mentaati perintah. Sebab sudut pandang seorang mukmin terhadap perintah itu adalah husnuzan. Menyerahkan total kepada Allah dengan prasangka yang baik bahwa syariat ini ditetapkan, tidak ada satupun yang membebani manusia sesuatu yang tidak mampu dilakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah merancang syariat itu disesuaikan dengan nilai fitrah manusia. Jadi kalau ada orang merasa tidak suka, tidak setuju, tidak sanggup, tidak mampu, bukannya tidak mampu, tetapi hawa nafsu dia yang tak mau untuk dia tundukkan, mampu melaksanakan perintah itu. Kenapa demikian Ibu sekalian, Bapak sekalian? Karena Allah sudah memberikan satu ketauladanan yang sempurna dengan menghadirkan Nabi Khataman Nabiyyin, Ashraful Anbiya wal Mursalin. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan satu ketauladanan untuk menyempurnakan semua amalan itu dalam praktek kehidupan. Sehingga
dalam kajian maulid kita selalu guru-guru kita mengatakan, ya, kenapa Rasul itu bisa dicontoh? Jawabannya apa kira-kira? Kenapa Nabi itu bisa ditauladani? Hah? Akhlaknya baik? Iya. Jawabannya adalah innama ana basyarum mithlukum. Saya ini, kata Rasul, sama seperti kalian, manusia biasa, punya hajat terhadap apa yang saya butuhkan. Seperti apa manusia biasa, ada hajat saya, ya kan? Dan saya manusia biasa, saya juga wajib taat kepada perintah yang diperintahkan dan wajib meninggalkan larangan yang dilarang. Gitu. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan Nabi itu adalah uswatun hasanah, karena perbuatan Nabi itu perbuatan manusia biasa, sama seperti kita. Cuman yang membedakan Nabi dengan kita apa? Yuha ilayya, aku diberikan wahyu. Itu yang tak ada pada manusia. Kok ada je orang besok ngaku dapat wahyu, percaya je mak, percaya je ibu, percaya je apa? Berarti yang bongak siapa? Awak. Ya. Yang lebih bongak siapa? Yang ngaku Nabi tadi. Ya kan? Masih ada enggak di akhir zaman ni orang ngaku Nabi? Masih ada enggak orang yang percaya? Antum mah kayak sama bongaknya semua. Itu harus ditekankan ke anak-anak kita supaya nanti di zaman mereka kalau ada lagi yang timbul nabi palsu, jangan pula dia mau ikut-ikut pula. Itu bab akidah, nggak bisa ditawar. Ya, nggak ada lagi orang dapat wahyu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak akan muncul juga tuh fitnah akhir zaman nih kan, macam-macam zaman sekarang nih fitnah. Ya, makin canggih, makin banyak yang aneh-aneh. Ya, itu ujian akhir zaman. Ya, oleh karena itu kebiasaan Nabi itu adalah jalan untuk melaksanakan ketaatan dan ketundukan kepada perintah. Makanya ada sunnah fi'liyah, bagaimana perbuatan Nabi harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun kadang-kadang nggak tegak dalam perintah. Nabi mencontohkan, kadang-kadang kita nggak mau ikut. Orang yang mau ikut Nabi berarti dia menyelisih perintah. Orang yang menyelisih perintah berarti imannya bermasalah. Sederhana saja. Hal yang kecil kadang-kadang kita sering abaikan dan kita anggap itu tidak sunnah. Contoh, Nabi minum nggak? Karena Nabi manusia biasa, ya kan? Sehingga dalam kebiasaan Nabi ada nggak sunnah dalam bab minum? Ada nggak tata cara yang melahirkan kebaikan terhadap perintah yang disuruh begini cara minum dan ini mengikuti sunnah? Sekarang kalian minum air ini tapi tak ikut sunnah Nabi. Ibu-ibu, sekarang sudah ada budaya namanya standing party. Apa tuh? Pergi ke pesta-pesta. Budaya siapa itu? Tapi yang ikut siapa? Pak Haji, Pak Haji. Wah. Topi Haji, makan sate. Andai kan hidup Nabi di zaman ini, sedih Nabi mencari awak. Inilah model umatku. Aku sudah dilahirkan memberikan tauladan, tapi mereka nggak mau ikut. Dianggapnya sepele, kan cuma minum. Ya, makanya saya bilang di mana-mana maulid tiap tahun maulid. Apa yang mau dimaulidkan? Kalau tidak hadir perbuatan Nabi itu dalam kehidupan kita, mulailah hal yang kecil-kecil aja dulu. Insyaallah kita hidupkan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ternyata mengikuti Allah dan Rasul itu dalam apa yang diperintahkan itu menjamin kejayaan dan kebahagiaan, menjamin kesuksesan dan kehebatan. Jadi setiap apa yang dilakukan Nabi ternyata maslahatnya luar biasa.
Sampai hari ini orang meneliti cara tidur yang terbaik. Ternyata hasil riset mereka, cara tidur yang terbaik di dunia adalah cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli kesehatan yang meneliti. Tidur yang terbaik itu cara tidur Nabi. Dan maka dalam hadis Nabi itu dilarang kita tidur dalam dua bentuk. Yang pertama, laki-laki dilarang tidur nelungkup, yang perempuan dilarang tidur nelentang. Sampai begitu detail Nabi menjelaskan. Cara tidur pun ada aturannya. Ternyata agama dan syariat yang ditinggalkan Nabi ini maslahatnya Masya Allah, untuk kelestarian kehidupan, untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, semuanya dijamin. Kenapa mereka yakin, kok kita nggak percaya gitu umat? Saya punya guru, satu kali dia diundang oleh seorang big boss ke Singapura. Ya, dia bukan Muslim, dia Jepang. Beliau yang megang lisensi skincare yang ada di Indonesia. Tahu skincare? Skincare tahu Bu? Yang bu ibu glowing-glowing lah. Yang kowi jadi togang deh. Yang hitam? Tayo tenda. Begitulah ceritanya. Nah, tapi bolehlah kalau untuk menjaga bisalah. Jadi ketika saya masuk ke ruangan beliau, kata guru saya ini, beliaulah yang menuangkan air minum saya. Air minum teko ceret, dia tuang ke gelas saya. Dia anggotanya ada, tapi dia tuang. Lalu saya tanya, kata guru saya, kenapa Anda yang tuang? Kan ada anggota Anda. Apa kata beliau? You Muslim? Ya, saya Muslim, kata guru saya. Inilah yang diajarkan Nabi-Mu, memuliakan tamu. Dan saya baca library perpustakaan beliau tentang biografi Muhammad lebih banyak. Muhammad pedagang, Muhammad panglima, Muhammad presiden, Muhammad suami, Muhammad, pokoknya tentang Nabi Muhammad. Apa kalimat beliau? Kami non-muslim mengamalkan, mengikuti Nabi-Mu kami sukses. Kalau ada umat Islam yang tak sukses, berarti mereka tak ikut Nabi-Nya. Ya, kan malu kita nih. Ini nampar nih. Ya nggak? Betul nggak? Umat kita ini banyak pemalas nggak? Hah? Coba tengok anak-anak muda kita. Pengangguran di mana-mana. Bapak Ibu, pekerjaan makin sulit atau enggak mau? Gengsi. Kalau umat ini, milenial kita ini mampu mencontoh Nabi, oh hebat dahsyat umat. Nabi 4 tahun mengalahkan kambing. 8 tahun Nabi sudah dagang dengan pamannya. 12 tahun Nabi dagang internasional. 17 tahun Nabi financial freedom. Anak kita 17 tahun pandai ngapa? Sarjana kita masih banyak nganggur nggak? Tambah banyak permintaan. Nabi itu mandiri, financial freedom, bisa menyantuni banyak orang 17 tahun dengan hartanya. Jadi ada yang salah di ketauladan umat kita. Orang luar sana semangat kerjanya hebat. Walaupun mereka bukan Muslim, ya secara satu bab mereka benar. Secara bab dunia semangat kerja, etos kerja lah orang bilang sekarang. Ya, seperti yang tadi dibilang, ya kan? Harusnya itu punya siapa? Ya punya kita umat. Dan saya bilang ke anak-anak muda, saya sarjana, saya bilang, saya imam masjid, saya bersihkan parit nggak apa-apa. Saya nggak akan malu walaupun orang mengatakan, alah, kamu kok itu ya, kamu bersihkan parit itu jorok. Kalau bersihkan parit itu halal saya kerjakan untuk nafkah dan hidup saya kerjakan. Lebih baik saya bau tapi halal ketimbang harum tapi haram. Itu prinsip Bapak Ibu. Ya kan? Ya itu kadang-kadang nggak masuk di anak-anak kita. Ya, gengsi. Kadang S2 masih minta PT sama oma.
Ya kan? Sampai kapan orang tua mau dipersulit, saya bilang. Udah dari kecil dia sulit. Gak sejana bisa minta. Nganggur lagi, buat risau orang tua. Karena milih kerja. Saya bilang kalau halal nggak usah dipilih. Yang perlu dipilih dan dipilah itu halal atau haram. Iya Pak Ibu. Iya. Itu yang membuat kita ini ketinggalan. Apa sebab hilangnya ketauladan dalam melakukan sebuah perintah yang dilakukan oleh agama ini kepada kita? Tegakkan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu akan menjadi satu motivasi yang hebat, membawa kepada kejayaan. Makanya apa kata Allah? Kalau orang-orang yang beriman itu, tanda dia beriman kata Allah, kalau sudah diajak kepada Allah dan Rasulnya, ittiba kepada Nabi, contohlah Nabi, mereka tidak melakukan sebuah pilihan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Karena dia paham disitulah kejayaan, disitulah kesuksesan. Maka di antara penyesalan manusia nanti di yaumil akhir, satu di antara penyesalan yang dahsyat itu adalah ketika manusia, orang-orang yang mengatakan beriman ini tidak mau ikut kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menjadikan Nabi sebagai tauladan yang telah menerjemahkan Quran sebagai sumber keselamatan itu dalam semua sendi kehidupan Nabi SAW. Karena khuluquhul Quran. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Semuanya sudah diterjemahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Allah dalam surah Al-Furqan 27-28 itu? Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Coba lihat. يوم يعض الظالم على يديه. Besok orang-orang zalim yang tak mau ikut kepada perintah, tak mau patuh kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak jadikan Nabi sebagai tauladan, mereka gigit jari di akhirat, nyesal, gigit jari ketika tengoknya orang-orang beriman yang ikut kepada perintah yang sudah bersama Rasulullah menuju surga, mereka digiring ke dalam neraka. Mereka berkata, ya wailata, ya yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku ya Allah, andaikan aku di dunia dulu hidup bersama caranya Rasul. Gitu. Lalu mereka mengatakan ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celaka aku andaikan aku mengikuti jalan orang-orang yang soleh ini karena mereka beriman terhadap perintah Allah dan mereka ikut kepada Rasulnya. Tentu kami enggak celaka. Apa kata mereka? Laqad adallani ba'da idja'ani. Sungguh kami sudah disesatkan oleh tipu daya syaitan. Padahal hidayah itu sudah datang, petunjuk itu sudah dihadirkan oleh Allah, dikirim seorang Rasul, tapi kami tak mau ikut dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad adallani ba'da izja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Kami ikut syaitan yang cuman kerjanya nipu daya, membuat kami terbelok ke dalam neraka. Ya itulah manusia. Tinggal kita mau atau tidak. Ya Bapak Ibu, Masya Allah tuh. Makanya semua apa yang dilakukan Nabi itu adalah keindahan yang menjamin. Ayat menerjemahkan tadi, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Sukses itu ternyata minum tangan kanan sambil duduk atau tangan kiri sambil berdiri. Ternyata tangan kiri sambil berdiri tidak sukses. Kenapa tidak sukses? Kenapa tidak sukses? Karena syaitan. Syaitan sukses gak? Mana pula syaitan itu sukses? Sudah kekal dalam neraka. Kok itu yang diikutin? Dia jelas tidak sukses karena tidak pernah patuh kepada perintah. Kenapa yang tidak patuh dengan perintah yang diikuti? Kenapa yang patuh dengan perintah yang mencontohkan kok tidak dihidupkan? Sederhana kelihatannya Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita nggak peduli. Ya, makan nasi tangan kanan ya, makan pisang. Coba tengok, makan nasi tangan kanan, tiburi makan pisangnya parabuang namo tuh. Nah, kan parabuang tuh. Nah, kalau orang bilang icen parabuang, alah tangan kida loh. Banyak mau tengok mau itu, di siko ndak adonya.
Siko kan orang-orang taat pada perintah aja. Kan ada dari tadi itu kan? Karena belum makan. Ketika sudah makan kadang lupa, ya Rabb. Ya. Coba bersama kita Bapak Ibu untuk membiasakan ini dalam kehidupan kita. Setuju? Ya. Boleh, silakan Ayah. Kenapa salah satu faktornya? Karena kita didoktrin ikut Nabi berpahala meninggalkan apa-apa. Dan itu doktrinnya sudah lama sekali. Oh, ini kan cuman sunnah. Sunnah diterjemahkan dalam makna fikih, ya kan? Berpahala, dikerjakan, tidak berdosa, itu kan dalam bab fikih. Tapi dalam bab tauhid nggak sama. Bab tauhid justru menyelisihinya adalah berdosa, melakukannya berpahala. Fikih ya, bab tauhid nggak sama. Kalau Nabi itu tidak untuk diikuti, untuk apa Nabi itu dikirim? Ya. Bahkan Nabi Musa mengatakan, andaikan aku punya kesempatan boleh menjadi umat Nabi Muhammad, aku mau dong jadi umat Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah tidak sanggup lagi azan ketika Nabi sudah wafat. Tak sanggup dia, karena kerinduannya kepada Rasul luar biasa. Dia harus pindah ke Syam. Pindah dia Syam, datang sama Rasul dalam mimpi. Kenapa engkau tinggalkan aku ya Bilal? Bergegas dia ke Madinah lagi. Dia berkunjung ke makam Rasul. Air mata tak tertahankan. Abu Bakar menyuruh dia azan, dia enggak mau. Tapi ketika Hasan dan Husain yang datang, ya paman, azanlah sebagaimana dulu engkau azan di zaman kakek kami hidup. Itulah azan terakhir Bilal, yang setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika membaca itu dia pingsan. Gitu. Keagungan kepada Rasulullah, akhlak Nabi. Ya Bapak Ibu, kita memang tak hidup sezaman dengan Nabi Bapak Ibu. Kita jauh abad antara kita dengan Nabi. Tapi Nabi mengatakan, ana mushtaqun li ikhwani. Alasna ikhwani ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu? La bal antum ashabi. Siapa yang kau katakan saudaramu ya Rasulullah? Humul ladzi lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Mereka yang tak hidup sezaman denganku tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tak melihatku tapi mereka percaya kepadaku. Cara percaya kepada Nabi bukan percaya saja, ikutin apa yang dilakukannya. Yang disebutkan Nabi itu saudaranya. Siapa yang dimaksudkan? Kita semua umatnya yang tak sehidup dengan Nabi, jauh abad dengan Nabi. Yang kalaupun kita ke Raudhah ke Madinah, kita bisa melambaikan tangan, assalamualaikum ya Rasulullah, air mata kita jatuh Bapak Ibu. Ya, nggak sanggup rasa meninggalkan Madinah. Itu yang buat kita ini semangat kadang umroh berkali-kali. Ya, udah umroh mau umrohkan lagi, ada rezeki bawa lagi orang, bawa nih Ustaz nih. Udah umroh Ustaz. Lah ada orang kaya sini umrohkan Ustaz. Ya gitu caranya. Ini karena orang kaya 5 kali umroh nyinyo tahu ipe. Guru ngaji tidak pernah bu, imam masjidnya udah lama bernangis berdoa nggak pernah diajak. Bawa Ustaz di besok umroh. Ya gitu caranya. Ya umroh dan mengumrohkan itu baru hebat. Saya tanya kadang jamaah saya, bapak ada berapa kali umroh? 8 kali. Apa seorang itu berangkat? Enggak Ustaz. Orang-orang miskin di kampung. Itu baru hebat. Boleh berkali-kali umroh, tapi kalau bisa mengumrohkan lagi. Ya, insyaallah besok tanggal 2 saya berangkat. Tanggal 24 Desember insyaallah berangkat. Tanggal 10 Januari insyaallah berangkat. Ini bukan promosi, memberi informasi. Kan boleh kan Pak? Boleh. Kalau ingin berangkat sama kami boleh. Dengan usaha-usaha lain, travel lain silahkan. Ini cuma jalannya aja. Ya Bapak Ibu. Jadi itu Ayah. Ya. Jadi kesimpulannya Ustaz, kalau tauhid kita benar, masjid pasti ramai subuh. Ya pastilah. Ini karena iman aja yang bersoal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Udah pakai innama, adatul hasar di awalnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ya udah, yang bisa meramaikan masjid itu orang beriman. Kalau tidak beriman maka nggak ramai. Ini orang beriman aja nih. Apalagi subuh tanda iman makin dahsyat. Makanya subuh makin kecil penghuni masjid karena imannya banyak yang nggak lulus. Ya Pak, ini yang lulus ini. Ya, Masya Allah. Ya, iman itu dekat dengan masjid. Siapa yang meramaikan masjid, dia pasti ada iman. Kalau tidak ada iman, nggak mau dia ke masjid. Yang mau dia ke mall, belanja, gitu ya. Baik Ibu, makanya kalau kita bawa umroh tuh kita siapkan ada hari spesial belanja aja, supaya nggak mengganggu hari spesial ibadah. Nah, ini hari ibadah. Nah, ini belanja sebentar ya Bapak Ibu. Ini kalau nggak dibuat begitu nak belanja aja. Nah, kadang setiap pulang lah menenteng loh. Pun ibu tenteng belanja Ustaz. Kenapa dua-duanya seimbang supaya nggak gontai berjalan Ustaz. Kira kanan berisi. Nah, jadi mantap pula ibu ini jawaban. Kalau cie siko berisi nggak teleng Ustaz ya. Tapi kalau dibuat dua agak sanggam jalan juga. Mantap pula jawaban. Ya Rob, itu perlunya mutawif itu supaya mengayomin, membimbing, mengarahkan supaya kualitas ibadahnya baik dan diizinin Allah. Jadi itu Bapak ya, Ayah. Baik, yang lain ada? Ibu, silakan Ibu. Nanti orang tua yang ditanya sama Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu pentingnya pendidikan terhadap orang tua. Dan mohon maaf Bapak Ibu mengingatkan saya kepada hal yang harus saya sampaikan sebenarnya. Dari kecil anak-anak kita itu sudah dipengaruhi oleh syaitan. Maka dominan anak kita akan cenderung bergerak tangan kiri ketimbang tangan kanan. Coba lihat. Anak kecil itu kalau masukkan sesuatu ke mulutnya, dia lebih dominan tangan kiri yang difungsikan. Bukan tiba-tiba, itu caranya syaitan dari awal lagi sudah berusaha menyesatkan si anak. Inilah gunanya orang tua dari kecil dulu. Nah, pindahin kanan ya nak. Kadang lawak pindahin samini saya tutup kalau tangan kiri balik dia. Iya, coba lihat anak kecil kita. Begitu keadaannya. Nah, disitulah tugas orang tua. Apakah anaknya Yahudi atau Nasrani? Ya dalam tanda kutip bahwa kebiasaan sunnah itu dari kecil sudah dibiasakan. Kalau dia harus terpaksa kidal juga, yang namanya makan diusahakan kanan. Kalau nulis mungkin oke lah, karena ada kidal nulis tuh kan, ini masih lah. Tapi kalau yang masuk ke mulut ini, ya, insya Allah bisa dirubah. Ya Bu, tapi orang tuanya harus ekstra lagi untuk membiasakan. Dan itu tugas orang tua memang, karena orang tua yang mencontohkan dan membiasakan mereka. Anak kecil itu kan masih lugu, ya Bu ya. Akan tangan kiri dominan, dari situ fitrah kita untuk membiasakan tangan kanan. Ya Bu, Allah alam bisawab. Itu perjuangan. Ada lagi? Suruk jam berapa? 14 menit. 14 menit kita lanjutkan poin yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah warridha biqada'illah. Kalau dia katakan dia seorang yang imannya bagus, dia belajar ridha dengan keputusan Allah. Ridha ini kan paling tinggi ini. Ridha itu tak ada celah lagi menyalahkan dan mempertanyakan. Sudah 100% nerima, ikhlas tentang keputusan Allah. Dalam hidup kita ini memang kita ini masih sering bertanya, jawaban ridhonya terakhir. Kenapa harus seperti itu? Walaupun nanti akhirnya terimanya Allah juga, tapi kadang-kadang mencari alasan dulu baru menerima. Nah, tingkat yang paling tinggi tidak, dia ridho menerima di awal.
Makanya apapun yang Allah putuskan itu sebetulnya terbaik dalam pandangan Allah kepada kita. Walaupun manusia memandangnya mungkin tidak baik. Itu sudut pandang husnuzan orang beriman. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah lebih alim yang terbaik bagi kita. Kalau kita ditegur karena salah kita, kira-kira teguran itu baik atau tidak baik? Baik. Kan teguran Allah itu bentuknya bisa ujian, bisa bentuknya musibah. Dan musibah dalam pandangan Allah belum tentu buruk. Karena dalam bab yang lain Nabi mengatakan, kalau seseorang itu diuji, ternyata ujian itu tanda cinta. Idza aradallahu bi 'abdihil khair, kata Nabi, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Kalau orang itu dipandang baik oleh Allah, Allah segerakan ujiannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Kalau orang itu dipandang tidak baik oleh Allah, boleh jadi ujian itu ditunda sama Allah, dan nanti spesial ujiannya itu, ancamannya, azabnya disiapkan di akhirat. Dibiarkan aja dulu, bebas gitu. Tengok orang-orang yang kan mohon kadang-kadang, orang ahli maksiat itu kadang-kadang bermaksiat berkali-kali aman aja. Kan ya Pak? Oh, kok enggak dia yang langsung dilaknat sama Allah ya gitu kan? Kadang-kadang kita ngomong gitu kan? Kok mereka aman-aman aja? Udahlah Allah biarkan aja kadang. Tapi ada orang yang baik, soleh, tapi banyaknya ujian. Ada sebuah ungkapan begini, dulu aku enggak hijrah, duniaku aman. Ketika aku hijrah, ekonomi mulai terasa sulit. Ada enggak? Hah? Kenapa? Konsekuensi ujianmu untuk serius di jalan Allah. Dan itu tanda sayang Allah. Gitu. Nanti pasti ada kemudahannya. Di awal diuji, sabarlah. Berat ini nerima qada Allah ini. Maka dalam agama kita, Nabi SAW mengajarkan kita tidak boleh kita ini berkata andaikan, seandainya, jikalau. Kan selalu kita begitu. Bu, pernah nggak terbayang sama ibu, jikalau bukan bapak inilah suamiku, tentu ambola orang kayo gini. Nyu tengok nyu mantan nyu kayo. Hah? Pernah nggak ibu terbetik begitu? Ya pura-pura. Benar nih. Itu kadang-kadang ujian reuni itu ujian itu. Tengoknya mantannya kok yang hampir jadi tapi tidak jadi. Kini otonya Alphard, hidupnya mewah. Ditengoknya lakinya naik Gojek kemari. Alah, jikalau andaikan engkaulah suamiku. Nah. Hilangkan pikiran itu tuh setan semua. Ya Bu, emangnya ibu yakin kalau nanti suaminya ibu adalah bapak itu nasibnya sama seperti sekarang? Kan belum tentu. Jangan-jangan lebih berat. Gitu kan? Ini udah rezeki orang itu begitu. Karena istrinya bukan ibu, istrinya ibu si fulan. Maka begitu keadaannya. Itu sudah diatur sama Allah. Maka jangan pernah lagi mengatakan lau. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law tuftahu 'amala syaitan. Ya nih. Bapak Ibu, contoh gini nih. Ibu mau ke Sudirman. Ke jalan apa namanya itu? Jalan Sudirman ya. Satu ikut jalan Durian lurus. Satu belok jalan Nangka dulu, baru ke Sudirman. Kan bisa dua-dua, ujungnya ke Sudirman. Ibu udah punya niat, bapak lewat jalan Nangka, lurus ke Nangka dulu baru Sudirman. Tapi tiba-tiba di perempatan jalan berubah niatnya, belok dia ke jalan Durian. Sini aja lah. Setengah kilo ke depan terjadi tabrakan.
ibu nyenggol mobil orang. Ya, mobil ibu rusak, mobil orang itu lebih parah. Lalu muncul di hati ibu bapak, mangalo melewat siko ya. Tadi yang bukan niat lewat jalan nangka. Kalau aku lewat jalan nangka tadi pasti aku nggak dapat musibah. Kata siapa? Kata hati. Emangnya kita tahu kalau lewat jalan nangka kita nggak dapat musibah? Jangan-jangan di sana kita mau nabrak orang. Ya Bu, Allah selamatkan cuma nabrak mobil. Kalau nabrak orang dia mati, urusannya lebih berat nggak? Di sini cuma nyenggol mobil ya, urusan sedikit selesai. Iya nggak? Dalam ilmu siapa? Dalam ilmu? Halo? Dalam ilmu Allah. Karena 1 detik ke depan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Allah juga yang menggerakkan bapak ibu tiba-tiba berbelok ke sini karena sayangnya Allah. Cuman kadang-kadang kita saling menyalahkan. Kenapa pula saya sini lewat ya? Orang yang beriman tidak begitu. Udah, qadarallahu ma syaa wa fa'al. Allah mentakdirkan ini terjadi atas ilmu Allah. Ya Bapak Ibu? Tidak boleh mengatakan, oh coba tadi ya andaikan aku lewat jalan sana, pasti aku nggak kena musibah. Kata siapa? Kata kita. Kata Allah belum tentu. Justru Allah menyelamatkan musibahnya lebih kecil karena di sana akan ada terjadi musibah lebih besar. Ya kan? Lewat sedang kencang nih, lewat kambing. Tahu kambing? Lewat depan kita tuh kambing, kita ngerem mendadak jadinya. Apa kata kita? Manga lu kambing kalau lewat. Awak tagage nak copek. Ya tak? Rupanya 10 meter di depan terjadi keberatan beruntun. Ibu terima kasih nak ke kambing tadi? Makasih ya kambing. Coba angku nak lewat tadi itu ambo yang kena tabrak sih kau. Ya nak? Itulah manusia tu. Tak boleh mengatakan lau. Allah yang menggerakkan kambing tu lewat. Coba kalau kambing tu nak lewat, itu tandanya Allah sayang. Maka jangan lagi mengatakan lau. Ya. Jadi apapun dalam bab dunia kita, qadarallahu ma syaa wa fa'al. Dulu pernah saya sampaikan sebuah kisah, dan ini menarik untuk kehidupan kita. Ada seorang anak cerdas di SMA plus. Ayahnya ingin anak ini kuliah di ITB karena ayahnya sukses kuliah di ITB. Dia jadi manajer cepat di perusahaan. Gajinya besar, prestisius kerjaannya. Kamu harus kerja kuliah di ITB nak. Seperti papa. Papa dulu kuliah di ITB, sebentar cari kerja mudah, bisa jadi manajer dalam sekian tahun. Papa hebat karena kuliah dulu ITB. Kamu kuliah ITB juga? Iyalah, anak ini anak yang patuh, dia ikut kajian di sekolah, dia paham agama. Iyalah ya, aku ikut tes. 5 temannya ikut tes, dia yang ke-6. 5 temannya yang nilainya di bawah beliau lulus semuanya. Cuman seorang tidak lulus. Sebagai ayah, sebagai ibu, kesal nggak? Hah? Menggerutu nggak? Apa pula kamu nggak lulus? Kamu yang hebat, nggak hebat kan kampus banyaklah ceritanya. Namun anak ini dia paham, udahlah ya, ini mungkin yang terbaik untuk abang. Nggak lulus ITB belum tentu, lulus ITB belum tentu terbaik. Mungkin nggak lulus yang terbaik. Nggak ada tuh. Mana pula lulus ITB itu bukan terbaik. Tengok papa. Oh ya, dia masih pede dengan begitu. Ya, oke. Seminggu 2 bulan di kampung, bingung papanya. Udahlah kamu nganggur-nganggur di kampung dah. Kamu merantau lah ke Jawa sana. Ya kemana Pak? Jakarta. Papa punya teman di sana. Dan papa lagi tahu teman papa lagi butuh supir pribadi. Kamu kan bisa nyetir, udah jadi supir di sana. Dia tuh big boss, punya perusahaan besar. Kamu ikut aja. Ya kalau gitu yang terbaik, Pak ya nggak apa-apa. Aku Jakarta. Jakarta dia, jadi supir pribadi. Yang dibawa siapa? Bos. Bos punya perusahaan. Si anak ini baik. Berterima kasih lah si kawannya ini dikasih anaknya yang baik jadi supir. Ditengoknya anak ini akhlaknya baik, santun, cerdas juga. Mulai dikasih job kerjaan di kantor. Ibu, tuntas kerjaannya. Dinaikkan jabatan, tuntas, makin berprestasi. Akhirnya hitungan sebelum 4 tahun dia jadi manajer di perusahaan itu. Ketika teman-temannya tamat ITB,
pada masukkan lamaran di perusahaan itu, beliaulah yang menyeleksi meluluskan atau tidak lulusnya teman-teman ITB ini. Apa kata ayah? Kalau jole dari awal mau dikonasi bang ndak mau suluang kuliah di ITB langsung kerajo selace. Ya dak? Ternyata dia tanpa kuliah di ITB lebih hebat daripada yang tamat IT, karena dia langsung di lapangan. Dia tahu, ya kuliah bisa nggak sambil jalan kerja? Bisa. Allah merancang yang terbaik bagi dia. Tadi orang tuanya salahkan enggak? Itulah manusia. Dia cepat menyalahkan Allah, padahal Allah punya rencana jauh lebih baik ketimbang apa yang dia pikirkan. Makanya orang beriman enggak boleh mengatakan lau, andaikan. Ya Bapak Ibu, ujian saya juga pernah begitu Bapak Ibu. Saya dulu selangkah lagi mau jadi PNS. Kenapa? Karena waktu itu ada jaminan dari bupati. Zaman-zaman itu prestasi-prestasi Quran yang ikut lomba juara provinsi itu dikasih penghargaan untuk lulus jadi pegawai. Masih ingat kan zaman Pak Ahmad itu Masjid Rohul, ada 3 teman kita qari itu diangkat jadi PNS. Ada beberapa daerah diangkat jadi PNS. Zaman itu ada porsi untuk bupati bisa memberikan ruang untuk yang berprestasi lulus jadi PNS. Masih ingat saya MTQ provinsi di Rohil, kejar pulang ya bupati sudah nyiapkan fasilitas gitu ya. Di antara semua teman-teman saya yang berprestasi lulus semuanya, cuman saya nggak lulus. Ada nggak perasaan yang nggak enak juga? Pasti ada. Cuman terkadang Allah punya rencana lebih baik. Kalau saya lulus jadi pegawai, saya nggak bisa ketemu Bapak Ibu jadi ceramah begini, ya kan? Belum tentu ada miso Pak Imam. Belum tentu saya bisa umroh berkali-kali. Harus minta izin dong. Ya kan? Alhamdulillah ternyata ada rencana yang lebih baik. Ya Bapak Ibu, itu caranya Allah. Ya Bapak Ibu ya. Ya, artinya kita sangka itu baik. Mungkin dalam ilmu Allah untuk kita bulan itu yang terbaik. Ini caramu yang terbaik. Masya Allah. Jadi udah berpikir husnuzan saja dan jangan tidak menerima ridhonya Allah terhadap takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan Allah membersamai kita dalam menentukan langkah yang terbaik dan menyuburkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 poin lagi kita bahas di sebulan yang akan datang bismillah. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon doa. Insyaallah Rabu besok saya harus berangkat bawa jamaah VIP. Mudah-mudahan selamat, bisa membimbing jamaah, bisa kembali lagi, dan saya doakan Bapak Ibu dimudahkan untuk umrah dan berhaji. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.